wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Ini menjadi suatu yang sangat menarik, apalagi yang menghabiskan aktivitasnya di bidang akademik, ya, khususnya di pendidikan tinggi. Ya, karena ada tridharma perguruan tinggi, tidak hanya pendidikan dan pengajaran, tapi juga ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa penelitian itu menjadi jantung perguruan tinggi. Nah, metode penelitian kalau kita lihat secara tekstual itu ada dua kata, ya, metode dan penelitian. Nah, metode kita berbicara tentang cara-cara melakukan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu. Ya. Kalau penelitian kita berbicara tentang suatu aktivitas yang dilakukan secara ilmiah dalam rangka mengungkap sesuatu, apakah itu diberi perlakuan atau tanpa perlakuan. Nah, itu termasuk dalam pengertian singkat daripada penelitian. Sehingga kalau digabungkan metode penelitian itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk suatu aktivitas dalam rangka melihat atau mengungkap sesuatu secara ilmiah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi metode penelitian ini, ya, karena ada orientasinya di situ harus ilmiah. Ilmiah ini memiliki ciri-ciri, di antaranya dia harus empiris. Ya. Empiris adalah berdasarkan data dan fakta, ya, nampak data dan faktanya. Yang kedua itu ada sistematis, ya, ada tahapan-tahapannya, jelas. Nah, yang ketiga ada logis, ya, nah, dapat diterima oleh akal sehat manusia. Nah, yang keempat itu ada objektif. Jadi penelitian itu syaratnya ilmiah, karena ilmiah itu dia harus objektif. Tapi kalau subjektif itu tidak bisa. Oleh sebab itu kita melihat survei-survei politik misalkan, ya, survei apalah, ya. Nah, itu harusnya objektif, ya, jelas indikatornya apa, cara menelitinya objektif. Dan yang terakhir itu dia verifikatif, dapat diverifikasi. Nah, ya, siapapun yang ingin melihat penelitian ini hasilnya, ini datanya, dapat diverifikasi. Nah, di luar daripada itu, ya, metode penelitian itu tentu harus mengacu kepada filsafat ilmu, ya, dimana pada filsafat ilmu itu ada 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa ontologi itu kita berbicara tentang keberadaan sesuatu. Ya. Langsung saja lah kita kaitkan dengan metode penelitian. Misalnya, kalau kita ingin meneliti sesuatu, maka harus jelas ontologinya. Apa yang diteliti? Nah, ya, apa yang diteliti? Yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara kita meneliti? Harus jelas di situ. Yang ketiga ini adalah aksiologi. Ya, apa manfaat dari penelitian ini? Nah, sehingga kalau mahasiswa, ya, atau dosen, ya, atau peneliti itu dia harus paham dulu filsafat ilmu ini untuk bisa dia melakukan penelitian. Sehingga itu kalau misalkan contoh mahasiswa di kampus, ya, baik itu S1, skripsi atau tugas akhir, ya, atau proyek akhir lah namanya, atau tesis untuk S2 atau disertasi untuk S3, filsafat ilmunya ini harus jelas di penelitiannya. Sehingga di bab 1, 2, 3, 4, 5, ya, di bab 1 itu harus duduk ontologinya. Apa yang diteliti? Apa latar belakangnya? Ya, apa masalahnya? Ya, bagaimana tujuan penelitiannya apa? Ya, rumusan masalahnya seperti apa? Ya, nah, harus jelas di situ. Ya, baru gambaran awal manfaatnya seperti apa harus jelas. Ya.
Tapi yang jelas diduduk di bab satunya itu ontologinya harus jelas. Di bab 2 dan bab 3 itu mengarah kepada epistemologinya, cara menelitinya bagaimana. Nah, ya, di bab 2 dan bab 3. Nah, di bab 4 dan bab 5 itu kan berkaitan dengan hasil penelitian. Nah, aksiologinya di situ. Apa manfaatnya di situ? Hasilnya ini, manfaatnya ini, dampaknya seperti apa. Nah, ya, itu sebagai pengantar metode penelitian, baik itu sebagai mata kuliah atau sebagai bahan bagi para peneliti, bahwa metode penelitian itu harusnya dia mengacu kepada filsafat ilmu, tapi tentu dia harus mengarah juga kepada keilmiahan sesuatu. Ya, itu tadi ada empiris, ya, ada sistematis, ada logis, ya, ada verifikatif, ya. Oh iya, ada yang ke limanya itu kan tadi itu berkaitan dengan objektif, ya, harus objektif. Sekian sebagai pengantar untuk metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.